Sahabat SWP, kita berjumpa lagi di kanal YouTube seputar dunia pendidikan yang mengangkat topik-topik seputar dunia pendidikan, bukan dunia memasak begitu. Kalau mungkin guru dia sebagai tukang masak, ya mungkin ya bagaimana meramu ilmu begitu ya, supaya bisa dipelajari oleh siswa dengan lebih baik. Dan Anda melihat di belakang saya sana ada beberapa orang yang berdiri gitu ya di tengah hamparan yang putih, dan ini adalah sebenarnya sebuah danau yang di musim dingin biasanya membeku, dan biasanya juga orang-orang main es skating di situ gitu ya. Aman ya, saya tidak tahu gitu. Katanya kalau kuda bisa lewat di situ berarti manusia aman. Masalahnya tidak ada kudanya gitu ya, jadi kita tidak tahu bagaimana situasinya. Seorang bernama Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta Jerman di masa Perang Dunia Kedua, dia pernah berkata, apa yang kita lakukan bukan bersumber dari pikiran, gitu ya, tetapi dari kesiapan untuk menerima tanggung jawab. Menurut saya ini bagian cukup menarik karena cukup banyak di antara kita itu berpikirnya bahwa kalau kita menerima sesuatu, kita itu mengerjakan sesuatu itu terkait dengan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi motivasi, apa yang mendorong kita, kira-kira demikian. Tapi Bonhoeffer mengatakan bahwa itu tergantung dari kesiapan kita untuk menerima sebuah tanggung jawab. Dan bicara tentang pendidikan, maka yang namanya tanggung jawab itu masih juga diarahkan gitu ya, terkait dengan tanggung jawab bidang pendidikan. Apa sih yang mesti dikerjakan, dan itu yang kita bicarakan pada edisi kali ini. Pertanyaan menarik gitu ya di Quora itu adalah yang masuk ke tempat saya gitu ya. Bisakah kita itu menerapkan sistem kredit semester SKS gitu ya untuk sekolah? Jadi selama ini kita mengenal yang namanya SKS itu sistem kredit semester, bukan sistem kebut semalam atau sistem kebut sejam gitu ya. Itu sudah pernah bahas dalam sebuah video gitu ya. Kita tidak akan bicarakan itu. Nah, kita bicarakan SKS itu yang sekarang ini adalah sistem kredit semester. Mungkin gitu ya, idenya adalah bagaimana kita bisa menerapkan model kuliah untuk sekolah. Jadi membawa nuansa kuliah ini gitu ya masuk ke level sekolah. Dan tentu saja idenya adalah setelah siswa itu menyelesaikan minimal SKS yang diwajibkan, maka dia bisa lulus atau dia bisa ikut ujian akhir, kira-kira demikian. Dan menurut saya mungkin gitu ya ada sedikit motivasi gitu ya untuk supaya bisa segera cepat selesai sekolah gitu ya, karena memang di negara kita ini ada sebuah asumsi bahwa kalau orang itu kuliahnya cepat, sekolahnya cepat selesai, cepat lulus, atau bisa lulus di usia lebih muda, itu sebuah pencapaian yang luar biasa dan membanggakan keluarga dan dia sendiri. Tapi saya tidak tahu gitu ya, apakah hal ini melatar belakangi gitu ya pertanyaan yang tadi disampaikan. Di kampus, mahasiswa itu setiap semester harus gitu ya, bukan perlu tapi harus melakukan perencanaan studinya. Hal ini terkait dengan bagaimana mereka akan memilih mata kuliah apa yang diambil. Buat yang memang tidak merencanakan studi sama sekali, artinya katanya ikut mengalir aja gitu, maka mereka cenderung untuk mengambil paket yang disarankan oleh prodinya. Dan rata-rata setiap prodi akan memberikan daftar ini mata kuliah standar yang sebaiknya gitu ya diambil oleh mahasiswa sesuai dengan semesternya. Buat mereka yang tidak punya rencana secara khusus, maka mereka cenderung untuk mengikuti pola yang disarankan oleh prodinya. Tetapi buat mereka yang berpikir supaya mungkin cepat lulus atau merasa dia mampu begitu, maka mungkin gitu ya akan mengambil mata kuliah di tahun-tahun lebih di atasnya, kira-kira demikian. Kemudian
Tentu saja yang namanya mata kuliah yang diambil itu harus dipilih dari mata kuliah yang ditawarkan oleh prodinya. Maksud saya, setiap prodi itu akan melakukan penjadwalan mata kuliah apa yang diberikan, jadwal kuliahnya bagaimana, siapa yang mengajar, akan diketahui semua. Sehingga ada kesempatan buat mahasiswa untuk tahu gitu ya, mata kuliah apa yang ditawarkan dan kapan dia akan kuliah. Itu yang saya maksudkan sebagai sebuah perencanaan. Jadi sebagai seorang mahasiswa, maka mereka itu merencanakan studinya salah satunya dengan cara memilih mata kuliah mana yang akan diambil. Dan ini menjadi satu rutinitas yang dikerjakan oleh banyak mahasiswa karena memang ini menjadi kegiatan yang selalu dikerjakan di awal semester. Kegiatan rutin tahunan ini menuntut tanggung jawab dan kesadaran untuk belajar. Maksud saya, tanggung jawab untuk memilih dengan tepat dan kesadaran untuk mengerjakan apa yang sudah dipilihnya tadi. Dan secara umum, mata kuliah dengan angka SKS yang besar atau yang cukup tinggi itu menggambarkan beban studinya. Sehingga ketika seseorang itu mengambil mata kuliah dengan beban SKS katakanlah 3 SKS, maka itu berarti ada sebuah tuntutan yang lebih tinggi terkait dengan tanggung jawab studi dibandingkan dengan mata kuliah yang hanya mungkin 1 atau 2 SKS tadi. Dan ini menjadi sebuah sinyal tertentu yang dipakai ya, memudahkan mahasiswa seharusnya dimanapun gitu, untuk bisa menimbang gitu ya, apakah memang mereka sanggup untuk menjalaninya. Maksud saya sanggup untuk menjalani proses belajar yang sesuai dengan harapan terkait dengan mata kuliah yang diambil tadi. Dan itu berarti gitu ya, model SKS ini secara tidak langsung itu menuntut sebuah kedewasaan dan tanggung jawab dari peserta didiknya. Dalam hal ini adalah mahasiswa. Sehingga ketika model SKS itu diterapkan di level mahasiswa, itu berarti mahasiswa itu diasumsikan sudah menjadi pribadi yang dewasa. Pertanyaannya adalah, apakah benar sih bahwa mahasiswa itu memang sudah dewasa? Nah, ini memang topik yang sedikit berbeda. Tetapi jangan khawatir, saya pernah bahas di dalam sebuah video terkait hal ini. Nanti bisa cek link yang saya sediakan, juga nanti yang lewat itu, supaya Anda juga bisa memahami seperti apa sih kedewasaan yang saya maksud untuk teman-teman mahasiswa ini. Saya tidak mengatakan atau tidak ingin menolak ide bahwa kita itu bisa menerapkan mode SKS ini di level SMA dan SMK. Jadi sistem SKS ini mungkin dapat diterapkan untuk anak-anak di model SMA dan SMK. Dan sebenarnya mode seperti ini sudah diterapkan di Finlandia untuk anak-anak SMA dan SMK. Buat yang kelewatan, di seri Lukio saya sudah menyampaikan hal ini, sudah pernah saya bahas. Dan hasilnya faktanya di Finlandia itu menariknya adalah seseorang itu bisa pada saat yang sama itu sekolah SMA dan SMK, bahkan juga bisa mengambil 2 SMK sekaligus pada saat yang sama. Sesuatu yang tidak mungkin ketegakan ya di Indonesia. Kalau sudah masuk di SMA tertentu tidak bisa double sekolah di SMK yang lain, atau ketika sudah masuk di sebuah SMK tidak bisa menjadi siswa di SMA yang lain, kira-kira demikian, karena memang keterbatasan dan model kurikulum yang berbeda. Kalau kita kembali lagi ke model pendidikan SMA SMK di Finlandia, maka oleh karena mereka itu bisa mengambil SMA dan SMK pada saat yang bersamaan, maka menariknya itu
mereka mesti mengatur gitu ya, karena modenya model seperti kredit begitu, sehingga ada kemungkinan mereka bisa mengatur kapan mapel ini diambil, kapan ini ditinggal dulu, dan sebagainya. Dan buat siswa yang hanya mengambil SMA saja, itu bisa menyelesaikan SMA-nya dalam waktu 2 tahun dan maksimal adalah 4 tahun. Ya, jadi buat yang kelewatan edisi SPF tentang Lukio ini bisa cek nanti ya di yang tersedia. Penerapan model SKS untuk siswa SMP dan SD itu menurut saya belum cocok gitu ya, belum tepat. Karena memang ya hingga hari ini sebenarnya gitu ya, menurut saya belum ada kajian dan contoh yang dapat dijadikan bahan belajar. Maksud saya kalau kita bicara SMA dan SMK, maka kita bisa belajar dari negara lain, misalnya dari Finlandia misalnya, kita bisa belajar dari situ. Tetapi untuk level SD dan SMP, setahu saya belum pernah ada contoh kasus yang kita bisa belajar. Kemudian siswa SMP itu gitu ya bisa disebut sebagai apa ya, anak dalam masa transisi, nanggung gitu ya. Dibilang anak-anak tidak mau karena merasa sudah besar gitu ya, tapi kalau dibilang dewasa juga tidak mau gitu ya, karena merasa kalau dewasa itu tanggung jawabnya besar, jadi maunya dibilang remaja. Menariknya adalah di dalam bahasa Inggris istilah remaja ini itu menggunakan kata teenagers. Kalau kita bicara secara linguistik, saya bukan ahli bahasa gitu ya, tapi kalau kita bicara secara linguistik mungkin menarik gitu ya, karena teenager itu berarti teenager gitu ya, mereka yang berusia belasan. Jadi mulai 13, 14, 15, 16 sampai 19. Rata-rata anak-anak remaja ini masih sibuk gitu ya dengan urusan menemukan identitas dirinya, kemudian sibuk untuk apa ya, menemukan apa ya, kira-kira ini dia orang yang seperti apa, dia itu pengen dilihat temannya seperti apa begitu ya. Dan sepertinya urusan menemukan jati diri ini lebih mendominasi hidup siswa SMP. Jadi siswa SMP itu mulai berkenalan dengan istilah jatuh cinta gitu ya. Kemudian mulai memikirkan masalah mode, apa yang mau dipakai, rambut mau bagaimana, beberapa mungkin mulai belajar pakai make up gitu. Jadi ini hal-hal yang terjadi di seputar SMP. Sehingga ketika situasi ini mendominasi gitu ya, kayaknya kok belum saatnya ya anak-anak SMP ini masuk ke level model belajar yang menggunakan SS tadi. Untuk siswa SD, nah ini saya hampir yakin gitu ya, kalau hampir itu tidak 100% yakin, mungkin 99% yakin gitu bahwa model SKS ini tidak cocok untuk siswa SD, terutama buat anak-anak yang baru gitu ya, mulai sekolah. Jadi ketika anak-anak ini baru mulai sekolah gitu ya, kemudian mereka dituntut tanggung jawab belajar seperti anak kelas 1 kelas 2 SD misalnya, itu cukup sulit. Kenapa? Karena dalam banyak hal mereka ini baru mengawali proses belajar di sekolah secara formal. Sebelumnya ya orang mengatakan kan sebenarnya di TK, ya tapi di TK kan tidak seperti di SD situasinya gitu. Dan kalau kita bicara mengenai situasi di SD ini, rata-rata mereka masih apa ya, ada di antara mereka yang punya pergumulan juga gitu. Apakah mereka mau sekolah apa enggak? Mereka itu di dalam tahap proses awal gitu ya, proses untuk apa ya, menempatkan dirinya sebagai pembelajar secara formal. Ini menuntut sebuah adaptasi tertentu dan prosesnya tidak mudah gitu ya. Kita belum pernah mewawancari anak SD apakah mereka punya pergumulan-pergumulan demikian. Tetapi saya memiliki keyakinan bahwa anak-anak SD ini ketika mereka awal sekolah, mereka punya pergumulan terkait menempatkan dirinya sebagai pembelajar, beradaptasi dengan situasi yang berbeda,
Kemudian ketika pada saat yang sama mereka ini harus dituntut tanggung jawabnya untuk belajar, dituntut untuk memilih mata pelajarannya, memilih jadwal sekolahnya, kira-kira demikian. Menurut saya itu terlalu berat. Dan ketika lingkungan sebelum masuk ke proses masuk di SD ini tidak kondusif dalam menyiapkan anak-anak ini masuk ke SD, mungkin itu akan memberikan pergumulan yang lebih berat lagi tatkala mereka ini mesti beradaptasi, mesti menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, dan pada saat yang sama dituntut tanggung jawab yang begitu besar terkait dengan model sekolah yang menerapkan SKS tadi. Saya menduga selama ini guru SD, anak-anak SD ini mereka hanya belajar dengan 1 sampai dengan 2 guru dalam kelasnya. Jadi tidak mengenal guru bidang studi ya, sehingga saya angkat topi buat guru-guru SD karena 1 guru menangani semuanya. Tidak mudah tidak mudah karena mungkin harus berganti cara mengajar, berganti pendekatan ketika ganti mata pelajaran, dan menangani anak-anak juga yang dalam masa awal mereka belajar itu tidak mudah. Dan kalau kita bicara bagaimana menolong anak ini bisa beradaptasi dengan situasi yang berbeda, ini menjadi tantangan yang cukup besar buat teman-teman guru. Jadi itu dugaan saya Saya tidak tahu apakah ada semacam latar belakang khusus terkait hal itu atau penelitian yang mengungkap hal ini, tetapi itu dugaan saya. Mungkin saya salah, tapi juga mungkin saya benar begitu. Dan ketika siswa SD ini diajar oleh guru bidang studi yang keluar masuk ganti kemungkinan besar mereka itu justru tidak bisa belajar dengan baik karena konsentrasinya itu terpecah antara materi yang disampaikan, adaptasi dengan gaya mengajar gurunya. Tadi ini bicara tentang gaya mengajar ya, bukan metode mengajarnya, bukan metode pengajaran digunakan, tapi gaya mengajar gurunya yang berbeda-beda. Ketika mereka sedang di dalam tahap awal untuk sekolah dan mereka juga harus beradaptasi juga dengan situasi guru dan studi, ini juga tantangan yang cukup berat buat mereka. Sehingga beban guru juga jadi makin tinggi karena tidak hanya memberikan materi tetapi juga mengarahkan pada proses tanggung jawab belajar secara mandiri. Oleh karena itu saya melihat bahwa cukup banyak orang yang masih meremehkan profesi guru Tapi kalau kita mulai lebih detail lagi, ada terlalu banyak hal, ada terlalu banyak beban yang dihadapi teman-teman guru terkait dengan menolong siswa bisa belajar. Tapi kalau kita kembali lagi ke urusan penerapan model SKS ini ke SD, saya melihat bahwa tidak mungkin karena situasi belajarnya yang berbeda tadi. Jadi apa kesimpulannya? Jelas, kesimpulannya adalah menerapkan model belajar SKS sistem kredit semester ini di sekolah itu bukanlah perkara yang mudah karena ada tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, dan terutama buat siswa SD dan SMP. Untuk model SMA, SMK masih memungkinkan, tetapi itu pun menuntut kesiapan yang cukup besar dari sekolah, juga dari guru terkait dengan sumber daya yang ada. Karena dengan menerapkan model SKS ini, maka model penjadwalannya akan berbeda, kemudian struktur kurikulumnya juga akan pasti menyesuaikan, dan menurut saya sepertinya tidak masuk akal jika ada sekolah yang memilih menggunakan SKS misalnya untuk SMA, SMK, tetapi ada sekolah yang tidak menerapkan SKS Nah, ini menjadi pergumulan yang cukup besar terkait dengan desain kurikulumnya. Saya tidak mengatakan bahwa mustahil, tetapi ada usaha cukup besar yang mesti dilakukan ketika sebuah negara itu memutuskan model SMA dan SMK-nya itu mix Jadi ada yang model SKS, ada modelnya model konvensional Sehingga menjadi sebuah target tertentu yang mesti dikerjakan. Tapi saya mengatakan bahwa bukan hal yang mustahil untuk menerapkan model SKS di level SMA dan SMK tadi.
Semoga bisa menjawab pertanyaan dari sahabat SDP yang berpikir gitu ya, mungkin tidak kita menerapkan model SKS ini untuk sekolah dan bukan hanya di level kuliah. Sampai jumpa.